Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tri Suprayo. Kali ini kita akan bahas mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan salah satu materi fisika yang cukup menarik untuk dibahas. Kalau kebetulan kamu ingin belajar tentang materi ini lebih dalam, simak penjelasan lengkap berikutnya. Gerak melingkar adalah salah satu bentuk gerak dengan lintasan berupa lingkaran. Beberapa benda di alam semesta bergerak secara melingkar, seperti bumi berotasi pada porosnya, kemudian roda berputar pada as roda, elektron bergerak melingkari inti atom, dan beberapa contoh gerak melingkar lainnya ya. Namun, yang harus kalian tahu bahwa gerak melingkar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu gerak melingkar beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Apa itu gerak melingkar beraturan? Nanti akan kita bahas secara singkat ya untuk selanjutnya. Sebelum ke materi inti, pertama kita harus tahu terlebih dahulu bahwa satu putaran itu akan sama dengan 360 derajat. Betul ya? Semua orang juga tahu bahwa kalau satu putaran pasti berbicara lingkaran. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, ketika kita ingin rubah dalam bentuk radian, maka hasilnya adalah 2pi radian. Paham ya? Di mana pi-nya di sini bernilai 180 derajat. Oke, kita kotakin ya biar tidak lari nih. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Misalkan saya punya contoh nih, misalkan saya punya 60 derajat. Kemudian saya ingin rubah ke dalam bentuk putaran. Gimana caranya? Caranya cukup mudah ya, tinggal 60 derajat kita bagi dengan 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 1/6 putaran. Seperti itu aja. Tapi kalau misalkan 60 derajat kita pengen rubah ke dalam bentuk radian, itu gimana caranya? Ini juga cukup mudah, sama saja, berarti 60 derajat dikali 2pi kita bagi dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah 1/3 pi radian. Dari mana 1/3? Jelas ya, di sini 60 kali berapa ini? 2 dibagi 360. Kita coret 1/6 dikali 2. Berarti 2/6. 2/6 kita sederhanakan jadi 1/3 pi radian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada contoh lain, 1/4 putaran. Kita ingin rubah ke dalam bentuk derajat, gimana caranya? Ya berarti tinggal 1/4 kita kalikan dengan 360 derajat. Dengan arti lain bahwa 1/4 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Itu aja. Tapi kalau misalkan 1/4 putarannya kita pengen rubah ke dalam bentuk radian, sama aja ya, 1/4 sama aja yang di atas, berarti tinggal kita kalikan dengan 2pi radian. 2 kali 1, 2 bagi 4, berarti setengah pi radian. Oke, seperti itu, paham ya? Oke, kalau paham, syukur. Selain putaran, selain derajat, selain radian, kita juga biasanya akan menemukan dalam bentuk lain, yaitu RPM. Misalkan contoh, saya memiliki 20 RPM. RPM itu apa? RPM itu rotation per menit, atau gampangnya putaran per menit. Gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan dari RPM kita ingin rubah ke dalam bentuk pi radian? Gampang ya. Jadi tinggal 2pi 20
dikali 2pi radian. Kemudian kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan, karena di sini menit, kita rubah ke dalam detik dulu. Maka kita bagi dengan 60. Maka hasilnya adalah 20 kali 2 40 per 60, berarti 2/3 ya. 2/3 pi radian. Ingat di sini ada detik, berarti per sekon. Dari sini didapat bahwa radian per sekon itu adalah satuan dari omega atau kecepatan sudut. Oke ya. Nah, selain dirubah ke dalam bentuk omega atau radian per sekon, RPM juga bisa kita rubah dari RPM, kan di sini putaran per menit. Kita rubah ke dalam putaran per detik. Gimana caranya? Kalau mau dibuat putaran per detik, itu gimana? Mudah ya, berarti 20 putarannya tetap, menitnya kita rubah ke dalam detik. Berarti 20 per 60 itu sama dengan 2 per 6, 1/3 ya. 1/3 putaran per detik. Nah, ini kalau kalian ingat bahwa putaran per detik itu adalah putaran per detik itu adalah milik Hz atau Hertz. Hertz itu adalah satuan dari frekuensi. Frekuensinya berarti 1/3 Hertz. Dari RPM kok bisa jadi 2 ini? Dari sini kita dapat simpulkan bahwa RPM itu kita bisa rubah ke dalam 2 bentuk. Pertama, kita bisa rubah ke dalam bentuk omega dengan radian per sekon. Kemudian kita juga bisa rubah ke dalam bentuk frekuensi, di mana dia satuannya hertz. Situ. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini nih kalian harus ingat-ingat ya, gimana caranya rubah dari RPM ke radian, dari RPM ke putaran per detik, dari putaran ke derajat, ke radian. Kalian harus ingat-ingat kenapa? Karena biasanya soal-soal itu ada juga yang harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk yang mereka inginkan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita ke materi inti, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar yang pertama adalah gerak melingkar peraturan, atau biasa disingkat GMB. GMB itu sebetulnya sama saja dengan GLB, hanya saja lintasannya yang berbeda. Kalau GLB itu lintasannya di bidang lurus, kalau misalkan GMB itu lintasannya di lingkaran, maka dia berbentuk lingkaran gitu loh. Karena dia mirip dengan GLB, maka sudah pasti dia memiliki kecepatan sudut yang sama atau konstan. Kecepatan sudutnya konstan. Ini sudah kita bahas ya. Ini namanya, kalau kita tuliskan ulang, ini namanya omega atau kecepatan sudut, atau juga biasa dikenal dengan kecepatan angular. Ini satuannya radian per sekon. Oh ya, selain omeganya konstan, GMB itu tidak memiliki alfa atau alfanya sama dengan 0. Alfa itu apa sih? Alfa itu sama dengan percepatan sudut. Kecepatan sudut, di mana satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Nanti kita akan bahas ya. Nah, rumus-rumus pada GMB itu yang pertama ada V sama dengan omega dikali R. R-nya di sini adalah jari-jari. Jelas ya, kalau jari-jari pasti lingkaran. Satuannya pasti meter.
Kemudian ada V, di sini kecepatan linier. Kecepatan linier itu apa? Kita akan bahas ya. Dengan satuan meter per sekon. Misalkan saya akan buat lingkaran terlebih dahulu. Anggap sebuah lingkaran biasa ya. Misalkan dia punya titik pusat seperti lingkaran biasa. Kemudian juga dia memiliki sebuah jari-jari. Nah, kecepatan linier itu selalu bersinggungan atau menyinggung lintasan. Lintasan itu yang kuning ini ya. Dan dia juga selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ini adalah V-nya. Selain V, kita juga punya omega. Nah, omega di sini selalu berarah atau selalu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Paham ya? Ini V-nya, ini omeganya, ini jari-jarinya. Oke, kalau paham. Kalau kita bicara mengenai lingkaran, perputaran, pasti kita berbicara dengan frekuensi ya. Frekuensi itu biasa disimbolkan dengan F. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi Hertz satunya. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu. Maknanya berarti N dibagi T. N-nya itu di sini adalah banyak putaran. T kecil di sini adalah waktu. Pasti satuannya sekon ya. Nah, selain rumus frekuensi sama dengan N per T, itu ada lagi yaitu F sama dengan 1 per T. Tapi di sini T-nya besar. T besar di sini dengan T yang kecil di sini itu berbeda. T yang besar di situ namanya periode. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Sedangkan kalau T kecil ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk terserah banyak putaran berapapun. Kalau ini hanya satu, kalau satu dia pasti periode. Untuk satu putaran waktunya berapa? Nah, itu namanya periode. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, seperti biasa kita kotak-kotakin terlebih dahulu. Pertama ini dulu. V sama dengan omega kali R. Kedua ada frekuensi. Oke, udah ya. Oke, cukup. Nah, kalau sudah berarti tinggal satu lagi. Satu lagi sih, masih lanjut maksudnya. Ada periode. Tadi kan periode udah disinggung ya. Periode tuh simbolnya T besar. Nah, rumus dari periode sendiri itu sama dengan kebalikan dari frekuensi ya. Maka 1 per F boleh. Kalau misalkan pengen yang lain ya boleh. Kan kebalikan dari frekuensi. Frekuensinya N per T berarti T. Periode itu sama dengan T per N. Kebalikannya. Itu aja. Paham ya? Oke, kalau paham. Sekarang selain periode itu ada omega. Tadi kan udah dibahas omega kok, tapi di sini nggak ada rumusnya gitu ya. Nah, untuk mencari omega itu sama dengan 2pi dikali F. 2pi dikali F. F di sini adalah frekuensi. Tapi kalau misalnya, Pak, kalau saya pengennya pakai T boleh nggak? Boleh-boleh aja, karena kan F kan kebalikan T, T itu kebalikan dari F, maka hasilnya adalah 2pi per T. Seperti itu, paham ya?
Ini periode. Kita kotakinya ini aja ya. Ini yang satu lagi ini adalah oke. Kalau sudah, kita ke halaman selanjutnya. Nah, selain omega, kita juga mengenal yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau biasa disimbolkan dengan A kecil S seperti ini ya. Nah, ini namanya percepatan. Saya tulis dulu di sini, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini namanya juga percepatan ya. Pasti satuannya apa? Ada yang tahu? Meter per sekon kuadrat. Oke, kalau sudah, kita ada rumusnya bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Kita kan di atas sudah bahas ya bahwa V itu sebetulnya hasil V itu sama dengan omega dikali R. Omega dikali R ya. Kalau misalnya saya rubah V-nya menjadi omega bisa nggak? Bisa-bisa aja, berarti omega kuadrat dikali omega kuadrat dikali dengan R. Selain ada percepatan, kita juga punya gaya. Gayanya sama ya, gaya sentripetal. Oh iya, sebelum kita lanjut, saya ingatkan bahwa percepatan sentripetal, gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju ke titik pusat lingkaran. Kenapa? Ya namanya juga sentripetal, menuju pusat ya. Gaya sentripetal. Satuannya itu Newton, pasti gaya ya. Kalian harusnya ingat kalau gaya itu rumusnya apa? Gaya itu rumusnya adalah F. Nah, sentripetal berarti Fs sama dengan M dikali percepatan kan? Nah, percepatannya kita bisa pakai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya kan sudah ada, kita sudah hitung bahwa kita bisa tulis M dikali F kuadrat per R. Atau kita juga bisa tuliskan M dikali omega kuadrat dikali R. Seperti itu. Sama saja. Nggak ada masalah ya. Oke, kalau nggak ada masalah dan gampang, kita tinggal ke masih ada berapa lagi nih? Ada 3 rumus lagi kalau nggak salah. Itu tentang N. N itu adalah jumlah putaran. Untuk mencari jumlah putaran, kita butuh yang namanya theta dibagi 2pi. Theta itu apa? Theta adalah sudut putaran dengan satuannya itu radian ya. Maka seperti ini ya rumus untuk mencari N. Kemudian selain ada untuk mencari N, kita juga bisa mencari, kalau di lingkaran kan ada lintasannya. Lintasannya atau jaraknya kita bisa cari dengan S. S sama dengan dimana theta dikali dengan R. S-nya itu jarak ya. Kalau jarak satuannya apa sih? Ya udah pasti M ya. Kemudian satu lagi yang terakhir yaitu theta itu sendiri. Untuk mencari theta itu sendiri kita butuh yang namanya omega dikali dengan T. Udah. Setelah itu tinggal kita kotakin lagi kayak tadi ya. Kita gabungin aja lah biar nggak memakan waktu. Dan ini juga. Oke, kalau sudah,
kita ke contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Jelas ya, di situ dijelasin bahwa dia bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasannya 50 cm. Bahwa jelas ya, di sini berarti R-nya sama dengan 50 cm. Ingat, satuan harus kita rubah ke dalam meter, berarti 0,5 meter. Dan melakukan 6 putaran. Banyaknya putaran berarti N-nya 6 selama 3 menit, berarti T-nya 3 menit. Tapi harus dirubah ke dalam bentuk detik ya, berarti dikali 60, 180 detik atau sekon. Udah, berarti tinggal yang pertama, periode. Periode itu rumusnya atau simbolnya T ya. T itu sama dengan T dibagi N. T-nya di sini jelas ya, berapa? T kecilnya yaitu 180 dibagi N. N-nya adalah 6. Berarti hasilnya 30 sekon. Periodenya adalah 30 sekon. Kemudian yang B itu frekuensi. Frekuensi kan kebalikan dari T. Maka kita tinggal bisa tuliskan 1 per T-nya 30, berarti 1 per 30 Hz. Yang C, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu rumusnya omega. Omega itu rumusnya, simbolnya omega, rumusnya itu 2πf atau 2pi per T, boleh sama aja ya. Jadi tinggal kita tuliskan di sini omega 2pi, omega nya itu 2pi dikali f, f-nya di sini 1 per 30. Berarti 1 per 30 berarti sama dengan 1 per 15 pi radian per sekon. Jangan lupa ya. Yang D ada V, kecepatan linear. Kecepatan linear itu rumusnya omega dikali jari-jari. Omeganya di sini 1 per 15 pi radian yang masih di bawah. Jari-jarinya di sini ada 0,5. 0,5 itu 1 per 2 ya. Nih. Bergampang penulisannya, berarti 1 per 30 pi. Kecepatan satuannya apa? Boleh meter per. Udah, nomor 1 selesai, gampang kan? Di sini yang dibutuhkan itu adalah pengetahuan atau hafalan kalian mengenai rumus. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus hafal rumusnya biar gampang, biar mudah, biar bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Paham ya? Oke, kalau paham kita ke soal selanjutnya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 5 cm. Tulis di sini aja ya, R-nya sama dengan 5 cm. Masih sama, kalau ada soal kayak gini, kalian harus rubah ke dalam bentuk meter. Berarti 0,05 meter. Kemudian frekuensinya atau F-nya 25 Hz. Pertanyaannya, kecepatan sudut. Ingat ya, kecepatan sudut tuh omega, rumusnya 2πf. Tinggal 2pi dikali f, f-nya di sini 25. Berarti 50 pi, 50 radian per sekon. S-nya kayak 5. Nah, yang B, kecepatan linear, berarti V sama dengan omega dikali R. Omeganya di sini ada 50 dikali R-nya 0,05. 5 kali 5 25. Ini namanya coret 1, berarti tinggal 2, ini ada pi-nya ya, sorry. 2,5 pi meter per sekon. Untuk yang kecepatan linearnya. Mudah ya? Mudah sekali ini, tinggal kalian harus hafal saja sih. Yang C, sudut yang ditempuh benda dalam waktu 2 detik. Sudut tuh rumusnya apa? Sudut tuh alfa, bukan alfa, theta ya. Theta sama dengan omega dikali T. Di sini waktunya 2 detik, berarti omeganya udah dapet nih 50 pi. T-nya 2 detik katanya, berarti 100 pi.
theta, ingat satuannya apa? Betul ya, radian. Kemudian yang D, panjang lintasan dalam 2 detik. Kebetulan ini sama ya. Kan kita ingat bahwa S atau jarak atau panjang lintasan tuh rumusnya adalah theta dikali R. Thetanya kebetulan waktunya sama, berarti kita bisa pakai jawaban dari jawaban C. Berarti S-nya itu 100 pi dikali R-nya itu 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,05. Berarti di sini jawabannya adalah 5 pi meter ya, karena jarak atau panjang lintasan. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, soal nomor 3. Roda sebuah mobil yang sedang melaju berputar dengan kecepatan sudut 75 radian per sekon. Apa tuh kalau radian per sekon tuh pasti omega ya, omeganya 75 radian per sekon. Kemudian garis tengah roda, garis tengah. Oh, ini namanya diameter, diameternya 80 cm, garis tengah kan? Karena diameternya 40 berarti R-nya sama dengan 40 cm. Jelas ya? Kemudian hitung jarak yang ditempuh mobil dalam 1 jam. Jarak berarti S dalam 1 jam. Itu kan? Atau berarti T-nya sama dengan 1 jam. 1 jam itu kita rubah ke dalam detik, berarti 3600 sekon. Masih sama kayak tadi ya, mirip banget ini soalnya. Berarti sebelum mencari jarak kan rumusnya itu S kan, jaraknya berarti S itu theta dikali S itu rumusnya ya benar, theta dikali jari-jari. Tetanya belum ada, maka kita cari dulu tetanya di sini. Theta itu rumusnya sama dengan omega dikali dengan T. Omeganya ada nggak? Ada, yaitu 75 dikali T yaitu 3600, berarti tetanya sama dengan 270.000 radian. Nah, kalau sudah dapat ininya, maka kita bisa masukin ke sini. 270.000 dikali dengan R. R-nya di sini 40. 40 kita rubah dalam meter dulu. 0,4 meter ya. Kali 0,4. 27 kali 4 108, berarti sekitar 100. 23 coret 108.000 ya meter. Tapi kalau misalnya pengen dirubah ke dalam kilo berarti sama aja 108 kilometer. Sama aja ya. Oke, nomor 3 selesai. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sebuah benda bermasa 20 gram diputar dengan alat sentripetal sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Terus, apa lagi kita ya? Dengan jari-jari 50 cm dalam waktu 8 detik, benda berputar 20 kali. Berarti pertama, ada masanya ya. Berarti M-nya 20 gram. 20 gramnya kita rubah ke dalam bentuk kilo. Caranya gimana? Kita bagi dengan 1000 ya. 0,02 kilogram. Terus ada jari-jari 50 cm, kita rubah ke dalam bentuk meter. Itu 0,5 meter. T-nya 8, N-nya 20. Pertanyaan pertama, periode. Gampang ya, T itu rumusnya. Ingat ya, periode tuh T kecil bagi dengan N. T kecilnya di sini 8 bagi N-nya 20, berarti sama dengan bagi 2/5 bagi dengan 4, 2/5 sekon. Ini T-nya. Yang B, kecepatan linier. Kecepatan linier berarti V. V rumusnya omega dikali
Omeganya di sini ada nggak ya? Omeganya nggak ada ya. Omeganya kita bisa cari terlebih dahulu dari T ya. Sini nih. Omega sama dengan 2πf kan, atau sama dengan 2πt, 2pi per t kan, gitu ya. 2pi t-nya kan di sini ada 2/5. Jadi 10pi per 2 atau sama dengan 5 pi radian per sekon. Ini adalah omeganya, berarti taruh di sini 5pi dikali jari-jarinya di sini 0,5. 5 dikali 0,5 atau 5 kali setengah sama dengan 2,5 pi meter per sekon. Oke, sudah, tinggal C. C itu apa? Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal berarti AS ya. Rumusnya masih ingat? Ya, V kuadrat dibagi dengan R. V kuadrat itu berarti yang ini 2,5 pi pangkat 2. R-nya di sini 0,5 dari soal ya. 2,5 kali pangkat 2 6,25 pi kuadrat dibagi 0,5. 12,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ini satuan kecepatan ya. Yang terakhir yaitu gaya sentripetal, gaya F ya. Fs itu rumusnya M dikali A, percepatan sentripetalnya. M-nya berada di soal, itu 0,02 kali AS-nya 12,5. Berarti hasilnya adalah 12,5. Oh iya, berarti ya ada P-nya 25 itu 0,25. Ini kuadrat, ini ada kuadratnya soalnya 0,25 pi kuadrat Newton. Oke, nomor 4 selesai. Gimana menurut kalian? Susah atau mudah? Insya Allah kalau kalian banyak berlatih, kemudian hafal mengenai rumus dan konsepnya, insya Allah nggak bakalan susah ya. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar saya lebih semangat dalam membuat videonya. Oke, balik lagi, kita lanjut ke hubungan roda-roda. Di sini ada 3 jenis roda ya, kalau dalam bentuk, kalau dalam gerak melingkar. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu memiliki pusat yang sama. Ketika memiliki pusat yang sama, di sini sudah jelas bahwa kecepatan sudutnya akan sama. Berarti omega A akan sama dengan omega B. Jenis yang kedua ketika bersinggungan atau beririsan, bukan beririsan ya, senggol-senggolan, itu akan memiliki kecepatan linier yang sama, berarti VA akan sama dengan VB. Begitu juga ketika dia beriringan seperti ini dan dikaitkan dengan rantai ataupun pelat ataupun tali ya. Itu sama aja, kecepatannya akan sama. Ini teorinya ya. Jadi kalian nggak harus ngapa-ngapain mengenai konsep ini, kalian harus ingat aja. Kalau udah ingat, kalau udah tahu, kita bisa ke contohnya nih. Misalkan saya punya 3 roda. Roda pertama 3 lingkaran, kemudian kita hubungkan yang kedua dengan yang ketiga. Nah, di sini soalnya diketahui jika R1-nya itu sama dengan 24 cm,
R2 nya sama dengan 8 cm dan R3 nya sama dengan 12 cm. Dan yang terakhir yang diketahui itu adalah V1 nya itu diketahui ya, kecepatan linearnya 2 meter per sekon. Pertanyaannya itu adalah omega 3 ya, omega 3 nya berapa. Ini kalau misalnya masih belum paham sih mungkin agak bingung ya, tapi kalau misalnya paham konsep yang di atas, kita bisa manfaatkan. Yang pertama itu lingkaran pertama dan lingkaran kedua, 1 dan 2 dulu. 1 dan 2 itu memiliki pusat yang sama, ingat ya, kalau pusatnya sama berarti kecepatan sudutnya juga sama, berarti omega A akan sama dengan omega B, bukan ya? Oh ya, sebelum itu ingat ya, kalau misalnya ada bentuk satuan kayak gini, kita rubah dulu ke dalam bentuk meter. 0,24 meter, ini 0,8 meter, 0,08, meter, dan ini adalah 0,12 meter ya. Udah itu aja. Kalau udah diubah, balik lagi ke sini nih. Omega A sama dengan omega B. Kita juga harus ingat bahwa omega itu rumusnya apa? Rumusnya V dibagi R kan? Sudah kita pelajari di pertemuan tadi, kita barusan bahas ya, bahwa omega sama dengan V dibagi R. Maknanya berarti ini jangan pakai A B lagi deh, 1, 2 aja. Bentar, kita hapus dulu ini ya, kita pakai 1, 2 biar gampang, karena di sini pakai 1, 2. Ingat ya bahwa omega sama dengan V dibagi R. Kita juga bisa taruh di sini, berarti V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2. Sampai sini paham ya? Ini hanya merubah bentuk saja. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan. Di sini R1, V1-nya udah ada 2 ya. 2 dibagi R1-nya itu 0,24. V2-nya belum ada. R2-nya sudah ada 0,08. Kita kali silang. Berarti 0,24 V2 sama dengan 2 dikali 0,08. Atau V2 sama dengan 2 dikali 0,08 dibagi 0, kenapa sih suka berubah sendiri ini? 0,8 dibagi 0,24 ya. Insyaallah. Oke teman-teman, barangkali ada yang tahu ya, ini suka berubah otomatis kayak gini nih. Ada yang tahu nggak kenapa? Ini ganggu banget. 0,24 ya, maaf ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan, kemudian kita bagi. Hasilnya adalah 0,16. Jadi kalau disuruh berarti 2/3 meter per sekon. Ini adalah kecepatan keduanya. Udah, kalau udah dapat kecepatan kedua, nah ini 1 dan 2 dapat ya, berarti 2 dan 3. Ingat, kalau di 2 dan 3 kita lihat ya gambarnya, ini dengan ini, kita sifatnya juga harus ingat nih. VA sama dengan VB, berarti V2 sama dengan V3 kan. V2 nya udah dapat di bawah, yaitu tadi 2/3, berarti 2/3 sama dengan V3, berarti V3 nya juga 2/3. Tapi pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya adalah omega. Ya udah, nggak masalah, kita kan berarti harus pakai rumus ya, V3 sama dengan omega 3. Kita pakai rumus omega 3. Omega 3 sama dengan V3 dibagi dengan 3. V3 nya berapa? 2/3. R3 nya berapa? 0,12. Ya udah, tinggal kita masukin, tinggal kita bagi, maka hasilnya adalah 50/9 radian.
Aduh, ganggu banget ya. Radian per sekon. Ini ya jawabannya. Gampang kan? Ya nggak terlalu susah sebetulnya. Yang penting kita paham aja mengenai konsep dari hubungan roda-roda. Yang terakhir, materi terakhir yang ketiga, yaitu gerak lingkar berubah beraturan atau biasa disingkat GMBB ya. GMBB dan GLBB sebetulnya mirip juga, karena dia GMBB hanya beda di medan saja yang saya sudah jelaskan di awal. Maknanya bahwa dia juga pasti punya kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, kalau di sini kecepatan sudut awal dan juga kecepatan sudut akhir, W0 dan WT. Selain itu, dia juga memiliki alfa yang konstan. Alfa itu apa tadi? Saya ingat. Alfanya konstan ya. Kalau GMB itu alfanya sama dengan 0. Begitu juga dengan rumus-rumusnya. GMBB itu rumus-rumusnya sebetulnya mirip dengan GLBB. Yang pertama itu omega T. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Kalau di GLBB kan VT sama dengan V0 dikali AT ya, percepatan sudutnya. Di sini percepatan sudutnya pakai alfa. Sama aja sebetulnya. Karena lintasannya beda maka simbolnya beda, dan di sini pakai satuan apa namanya kecepatan sudut. Selain omega T, kita juga punya tetanya. Rumus tetanya juga sama aja ya, ini mencari posisi sebetulnya. Ini sama dengan omega 0 kali T tambah setengah alfa T kuadrat. Dan yang terakhir omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali kata. Nih, modal kalian untuk GMBB cuman ini aja nih, cuman ada 3. Kalau kalian ketiganya udah hafal dan mantap, ya gampang mengerjakan soal-soalnya. Langsung aja ke contoh ya. Sebuah roda kecepatannya berubah secara teratur nih. Berubah adalah salah satu ciri atau tanda dari GMBB. Dari 24, ini omega 0-nya, ini omega T-nya, berarti omega 0-nya sama dengan 24 pi radian per sekon, dan omega T-nya sama dengan 10 pi radian per sekon. Dalam waktu 4 detik, T-nya 4 sekon. Hitung berapa lama dari semula roda itu. Oh, waktu berarti T ya. Jangan bingung sama kata-katanya, berarti hitung berapa lama, berarti kan waktu sampai berhenti, berarti T sampai berhenti. Ngapain nyari T lagi sih? T di sini kan udah ada. Nah, T yang di sini tidak sampai rodanya berhenti, dia masih berjalan pada saat 4 second. Berarti kita cari waktu sampai berapa ketika dia berhenti. Paham ya? Kalau udah paham, kita pakai rumusnya. Pertama, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Kita nggak tahu alfanya berapa ya. Nah, kita cari dulu. Omega T-nya itu ada 10. Kemudian omega 0 itu 4. Nah, di sini kalau kalian perhatikan omega 0-nya lebih gede daripada omega akhir nih, berarti dia mengalami perlambatan, berarti dia diperlambat, direm. Kemudian alfanya kita nggak tahu, T-nya ada 4. Jadi kalau kita tulis 10 kurangi 24 negatif 14 sama dengan 4 alfa, berarti alfanya sama dengan negatif 14 dibagi 4 atau sama dengan negatif 3,5 pi ya. Ini ada pi-nya, sorry harus di bawah pi-nya, juga pi-nya harus di bawah, ininya juga pi, ini juga pi, berarti negatif 3,5 pi alfanya. Kemudian yang ditanyakan itu kan
T-nya sampai berhenti. Ketika T-nya berhenti, udah jelas kecepatan akhirnya berapa. Kalau suatu benda bergerak, dari bergerak sampai berhenti, berarti kecepatan akhirnya berapa? Iya, kecepatan akhirnya itu 0. Jadi, kita bisa pakai rumus yang sama ya. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Omega T-nya, kecepatan sudut akhirnya adalah 0. Karena dia sampai berhenti, kemudian omega 0-nya 10, Pi ditambah alfa-nya di sini negatif 3,5 dikali 4 ya waktunya. Oh, T-nya belum, T-nya masih yang dicari kan. Berarti 10 Pi kan T yang dicari 10 Pi dikurangi 3, T sama dengan sorry salah. Kecepatan awalnya kan bukan 10 tapi 24 Pi akan negatif 3,5 T gitu ya. Jadi sama dengan 24 Pi kurangi 3,5 T, berarti T nya sama dengan 24 Pi bagi 3, negatif positif 3,5. Kalau dibagi 2 ini kan 7/2, ini 48/2 berarti 48/7 Pi. Oh, sini ada Pi juga nih. Ada Pi, berarti Pi-nya kecoret. Sama dengan 48/7 sekon. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita, ini adalah waktu yang dibutuhkan sampai roda itu berhenti 48/7 sekon. Yang soal selanjutnya, sebuah mesin memerlukan 5 detik untuk berubah dari 600 rpm menjadi 1200 rpm. Tentukan berapa putaran. Nyarikan ya. Omega 0-nya itu 600 rpm. Omega T-nya sama dengan 1200 rpm. T-nya 5. Udah berarti yang dicarikan N-nya. Oh ya, ini RPM-nya kita rubah ke dalam bentuk radian dulu, ke bentuk omega ya. Jadi 600, masih ingat ya, dikali dengan 2 pi radian kita bagi dengan 60. Ini kan 60, 600 bagi 60, 10 ya, 10 kali 2 pi 20. 20 pi radian. Nah, ini kan 2 kalinya 600 berarti sama aja, ini juga 2 kalinya 20 berarti 40 pi radian omeganya per sekon. Ini per sekon. Yang sebenarnya ketinggalan. Kemudian udah. Kita bisa memakai rumus yang tadi hampir sama, berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Omega T-nya ini 40 pi, omega 0-nya 20 pi. Alfanya kita nggak tahu, T-nya 5. 40 kurangi 20 berarti 20 pi. 5 alfa, berarti alfanya sama dengan 40 pi. Oke, 44 dong. 4 pi. Karena kita kan tahu bahwa rumus N itu sama dengan alfa sih. Theta per 2 pi kan, kita butuh theta. Untuk mencari theta itu butuh alfa, makanya kita cari alfa dulu. Berarti theta yang itu omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega 0 nya itu 20 pi dikali 5, T nya setengah
kali alfanya 4 pi kali 5 kuadrat. Ini 100 pi, ini 5 pangkat 2, 25 bagi ini kali 2, 2 berarti 50 pi. Berarti tetanya adalah 150 pi. Radian ya, jangan lupa satuan. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita nyari n-nya. N rumusnya theta dibagi 2 pi. Tetanya berapa tadi? 150 pi. Ini 2 pi. Berarti sama dengan n-nya adalah 75. 75 putaran. Oke, selesai. Yang terakhir, sebuah roda jari-jari 200 cm, berarti R-nya sama dengan 200 cm atau sama dengan 2 meter. Bergerak melingkar dengan kejauhan sudut awal, berarti kejauhan sudut awal tetap sama ya, omega 0 12 radian per sekon. Dan kecepatan sudut masih ingat, kecepatan sudut itu alfa, negatif 3 radian per sekon kuadrat. Ini berarti diperlambat ya, sama 6 detik. Sama 6 detik pertama panjang lintasan yang ditempuh roda, berarti ketika T-nya 6, S-nya berapa? Itu kan ya, jarak kan. Itu udah berarti kita tinggal selesaikan pakai kan, ini kan jarak ya. Kalian masih ingat ya kalau jarak itu rumusnya apa sih? Jarak itu rumusnya, ingat ya, theta dikali jari-jari. Tetanya ada nggak? Nggak ada kan, kita cari tetanya dulu. Pakai apa cari tetanya? Pakai rumus GMBB dong. Tetanya itu rumusnya adalah omega 0t ditambah setengah alfa t kuadrat. Omega 0 T-nya 12, T-nya adalah 6, setengah, alfanya negatif 3, T-nya itu 6 pangkat 2, berarti di sini 72, yang negatif ya dikurangin, 36 bagi 2, 18 kali 3, 54, berarti 72 dikurangi 54 adalah 18 radian. Nah, kalau dapat tetanya ya udah gampang banget, kita masukin sini. 18 dikali R-nya itu 2, berarti 36 meter. Oke, itu aja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah cap, salah konsep dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan share-nya, dan jangan lupa juga subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat dalam membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.